Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Jangan lupa untuk selalu bergerak agar badan kita selalu sehat. Sebelumnya kita berdoa dahulu agar aktivitas belajar hari ini berguna bagi kita. Jangan lupa siapkan kamu punya buku kerja dan alat tulis ya. Sebelumnya saya mau tanya nih, adakah gerobak atau kendaraan lain yang ditarik hewan di sekitar kamu punya rumah atau kota kamu tempat tinggal? Dan apakah nama kendaraan tersebut di kampung daerah? Dan kamu pernah menaikinya atau tidak? Kalau di sapu daerah ada, dia bernama delman. Kalau kamu bagaimana? Tetap di sini ya teman-teman. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Semangat ya teman-teman. Semangat. Ya, aduh, ya, aduh, bola masuk lagi. Aduh. Kakak, tolong saya dulu. Kakak, bantu saya. Kenapa lagi? Ini saya punya bola masuk dalam kolong. Kenapa sampai kok bola bisa masuk dalam kolong? Tadi saya udah main sama kucing. Bagaimana dia punya cara untuk ambil saya punya bola, Kak? Udah gampang, nanti kok tarik sofa, kakak yang dorong. Ayo, Kak, ayo. Ayo. Yuk, tarik. Ayo, Kakak dorong juga. Sudah nih. Asik. Terima kasih, Kakak. Sudah bantu saya ambil saya punya bola. Iyo, terapa-apa. Nanti besok-besok kalau ada susah minta bantu kakak saja. Oke. Eits, ini bukan tontonan biasa ya adik-adik. Hehe. Yang tadi kan baru lihat tuh, itu adalah gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat sesuatu bergerak menjauh atau mendekati titik acuan. Sementara itu, gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Gaya diperlukan agar sesuatu dapat berpindah atau bergerak. Seperti contoh tadi, tong mendorong dan tong menarik sofa. Dorong atau mendorong adalah gaya yang menggerakkan sesuatu hingga dia menjauh. Sedangkan tarik atau menarik adalah gaya yang menggerakkan sesuatu hingga dia mendekat. Untuk kepentingan yang lebih luas, gaya diperlukan agar kita dapat bergerak ke tempat lain. Tempat tersebut bisa jadi tidak dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki, sehingga diperlukan alat bantu berupa kendaraan atau alat transportasi. Pada alat transportasi modern, pemakaian gaya tidak hanya berupa tarikan atau dorongan tenaga manusia atau hewan. Namun gaya tersebut dapat berupa tenaga mesin loh. Contoh dari alat transportasi dengan tenaga hewan, contohnya adalah delman. Kalau dengan tenaga manusia, itu beca. Kalian pun juga bisa menggunakan tenaga kalian untuk berpindah tempat dengan cara mengayuh sepeda. Selanjutnya, silakan adik. Nah, kamu tahukah contoh lainnya yang biasanya ditemukan saat lomba hari kemerdekaan, yaitu permainan tarik tambang.
Permainan tarik tambang dilakukan dengan cara saling tarik-menarik. Dari setiap regu harus bertahan agar tidak tertarik dan bergerak ke arah lawan. Regu yang akhirnya tertarik dan bergerak ke arah lawan dinyatakan kalah. Apakah kamu pernah melakukan permainan ini, baik di rumah maupun di sekolah? Jika kamu sudah memahami cerita tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan aktivitas dorong-mendorong yang disebutkan dalam adegan sebelumnya dan berikan contohnya. Waktunya habis. Jawabannya, mendorong atau dorong adalah gaya yang menggerakkan suatu hingga ia menjauhi dari titik acuan. Contohnya adalah mendorong lemari. Wah, siapa ini yang jawabannya benar? Ayo angkat tangan. Yuk, tolong lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan aktivitas tarik menarik yang disebutkan dalam adegan sebelumnya dan berikan contohnya. Waktunya selesai. Jawabannya adalah tarik atau menarik adalah gaya yang menggerakkan suatu hingga ia mendekat. Contohnya menarik lemari buku. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalian bisa mencatat dan langsung menjawabnya di buku latihan kalian ya. Ayo teman-teman. Menurut pemahaman kalian, apa yang dimaksud dengan gaya? Kemudian, menurut pemahamanmu, mengapa suatu tidak akan bergerak jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya? Dan yang terakhir, jelaskan manfaat gaya seperti yang dijelaskan di video. Jangan lupa kamu meminta bantuan kepada bapak dan mama atau anggota keluarga lainnya ya untuk memeriksa hasil kerja kalian. Nah, tadi kan udah selesai adik bicara. Setelah mempelajari dorong dan tarik, sekarang kamu tugas adalah sebutkan kegiatan-kegiatan mendorong dan menarik yang biasa kamu temukan sehari-hari di kampung rumah. Selain itu, kegiatan itu bisa jadi dilakukan oleh benda atau alat yang bisa kamu temukan di kampung rumah. Buatlah tabel seperti ini. Kemudian, isi dengan kegiatan menarik dan mendorongmu. Misalnya, saat memasang kaos kaki, apa yang kamu lakukan? Menarik atau mendorong kaos kaki tersebut agar terpasang dengan baik. Contoh lain adalah saat kamu menyalakan lampu. Kira-kira kamu menarik atau mendorong tombol saklarnya ya? Kamu dapat mendiskusikan ini bersama kamu punya orang tua atau kamu punya wali di rumah. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Selamat. Setelah menonton contoh tadi, kita mendapatkan kosakata baru nih adik-adik, yaitu gaya, yang merupakan tarikan atau dorongan yang membuat suatu bergerak, mendekati atau menjauhi titik acuan. Sedangkan acuan sendiri adalah rujukan. Selanjutnya kita main games yuk adik-adik. Ayo teman-teman. Temukan 5 kata yang ada di dalam pembelajaran dorong dan tarik. Pada persegi-persegi ini, kata-kata tersebut bisa dibaca dari kanan ke kiri secara mendatar atau menurun, bahkan menyilang. Catatlah jawabannya di buku latihan kalian ya. Berikut ini adalah kata-kata yang kamu cari. Pertama, gaya yang menggerakkan sesuatu sehingga ia menjauh adalah... Ya, betul sekali. Dorong, kita beri tanda ya. Kemudian gaya yang menggerakkan sesuatu sehingga ia mendekat adalah... Betul sekali. Jawabannya adalah tarik. Di mana ya kira-kira kata tarik itu? Nah, ini dia. Kalian hebat. Selanjutnya, titik rujukan saat sesuatu bergerak menjauhi atau mendekat adalah... Wah, baru kita bahas nih adik-adik. Jawabannya adalah acuan. Untuk adik-adik, yuk cari lagi di mana kata acuan itu berada. Wah, hebat ya kalian. Kita tandai di sini ya. Oke, berikutnya tarikan atau dorongan yang membuat sesuatu bergerak adalah...
Jawabannya adalah gaya. Wah, adik-adik di rumah hebat ya. Kita tandai. Dan terakhir, berpindah yang disebabkan oleh gaya adalah Yap, betul sekali. Jawabannya adalah gerak. Yeay. Sudah semua nih. Bagaimana dengan jawaban kalian? Benar semua kan? Kalau masih ada yang salah, jangan khawatir. Kalian masih bisa terus berlatih ya. Teman-teman, kan bisa beristirahat dulu sambil berlari-lari kecil di tempat. 1, 2, 3, 4. Semangat tadi. 1, Semangat. Semangat 2, tadi. 3, 4. 1, 2, Ayo semangat. Semangat. 3, 4. Untuk menyelesaikan kegiatan belajar hari ini, jangan lupa mencatat hal menarik dari bacaan yang kamu baca hari ini ya di jurnal membaca mingguan kalian. Tetap di sini ya, kita akan segera berpetualang lagi. Halo adik-adik, selamat datang kembali. Kita main games lagi yuk. Ayo.
Di sini sudah ada adik yang akan menemani kita semua. Membandingkan banyaknya roda-roda pada beberapa kendaraan yang menggunakan tanda apa saja, Dek? Ada tanda seperti ini, dibacanya kurang dari. Tanda ini dibacanya lebih dari. Dan tanda ini dibacanya sama dengan. Kita bahas terlebih dahulu, contohnya dari gambar berikut ini. Menurut adik-adik semua, ada berapa banyaknya roda dari kedua kendaraan ini? 2, Kak. Jadi jawabannya sama dengan. Oke, selanjutnya ya. Bagaimana dengan gambar ini? Motor mempunyai 2 roda, sedangkan bajai mempunyai 3 roda. Maka jawabannya adalah banyaknya roda motor kurang dari roda bajai, Kak. Nah, betul sekali. Perlu diketahui juga bahwa kaki dari delman atau gerobak yang ditarik oleh hewan sebagai alat transportasi tidak dihitung sebagai roda ya adik-adik. Untuk selanjutnya, kalian bisa mencatat jawabannya di buku latihan kalian ya. Perhatikan gambar-gambar selanjutnya. Pernahkah kamu naik kereta kuda? Kereta kuda merupakan salah satu contoh alat transportasi yang menggunakan tenaga kuda untuk bergerak. Di beberapa daerah, kereta kuda disebut dengan istilah yang berbeda-beda, seperti andong, delman, atau dokar. Banyaknya roda pun bervariasi, ada yang 2 dan juga yang 4. Rata-rata kereta kuda mampu menempuh jarak 6,2 km dalam waktu 30 menit dan mampu menempuh jarak maksimal 50 km dalam 1 hari. Jika menggunakan pembulatan ke bawah, maka jarak yang ditempuh kereta dalam waktu 30 menit akan sama dengan 6 km. Jika satu angka di belakang koma kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan, sehingga 6,2 menjadi 6. Tapi jika menggunakan pembulatan ke atas, maka dalam waktu 30 menit kereta kuda mampu menempuh jarak 7 km. Dari pembulatan itu, dapat dilihat bahwa jika menggunakan pembulatan terbaik, maka dalam waktu 30 menit kereta kuda mampu menempuh jarak 6 km karena posisi 6,2 lebih mendekati 6 daripada 7 atau angka di belakang koma, yaitu 2 lebih kecil dari 5. Apakah kamu setuju? Setuju. Pembulatan satuan ke bawah ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Pembulatan ke atas ke satuan terdekat dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Contohnya 6 ditambah 1 sama dengan 7. Pembulatan terbaik ke satuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka lebih besar dari atau sama dengan 5, seperti 5, 6, 7, 8, dan 9, maka pembulatan dilakukan ke atas. Jika angkanya lebih kecil dari 5, seperti 4, 3, 2, dan 1, maka pembulatan dilakukan ke bawah. Contohnya, Bu Lasmini adalah seorang guru sekolah dasar. Setiap hari beliau pergi ke sekolah dengan menggunakan delman, karena jarak sekolah tidak terlalu jauh dari rumahnya. Jika untuk sampai ke sekolah, Bu Lasmini membutuhkan waktu 8,9 menit. Berapakah pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, dan pembulatan terbaik ke satuan terdekat untuk waktu yang dibutuhkan? Kita ulas jawabannya bersama-sama ya. Iya. Pembulatan ke bawah ke satuan terdekatnya sudah tentu 8 menit. Karena angka di belakang koma yaitu 9, dihilangkan dari koma.
Selanjutnya, pembulatan ke atas kesatuan terdekatnya menjadi 9 menit. Karena angka di belakang koma yaitu 9 lebih besar dari 5. Dan yang terakhir, pembulatan terbaik adalah 9 menit. Karena 8,9 mendekati angka 9. Adik-adik di rumah bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang pembulatan bilangan kesatuan terdekat? Adik bagaimana? Saya sudah mengerti, Kak. Semoga teman-teman di rumah juga sudah mengerti ya. Untuk tugas selanjutnya, kalian bisa buat tabel seperti ini ya. 5 kolom di atas diisi dengan banyaknya porsi nasi putih yang saya makan. Kemudian total kandungan karbohidrat dalam ukuran gram, pembulatan ke bawah kesatuan terdekat dalam gram, pembulatan ke atas kesatuan terdekat dalam gram, dan juga pembulatan terbaiknya. Setelah itu kakak bacakan ya soalnya. Tahukah kamu alat transportasi yang dimiliki hampir semua orang? Ya, jawabanmu benar. Alat transportasi tersebut adalah kaki. Sama halnya dengan alat transportasi dengan tenaga mesin yang membutuhkan bahan bakar. Manusia pun juga butuh bahan bakar untuk berjalan, yaitu energi yang berasal dari makanan. Salah satu contoh makanan yang memberikan energi cukup besar adalah nasi putih. Satu porsi nasi putih mengandung 53,2 gram karbohidrat. Sekarang, hitunglah banyak porsi nasi yang kamu makan jika kamu makan 3 kali dalam sehari. Salah satu contoh makanan yang memberikan energi cukup besar adalah nasi putih. Satu porsi nasi putih mengandung 53,2 gram karbohidrat. Sekarang, hitunglah banyak porsi nasi yang kamu makan jika kamu makan 3 kali dalam sehari. Setelah itu, hitunglah banyaknya kandungan karbohidrat dari porsi makan tersebut. Setelah memperoleh hasilnya, lakukan pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik kesatuan terdekat. Jika sudah selesai, mintalah bantuan anggota keluargamu untuk memeriksa hasil latihanmu ya. Oke. Nah, kita sudah tiba di penghujung acara nih adik-adik. Teman-teman, jangan lupa ya untuk mencatat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah mendapat pelajaran tentang dorong dan tarik, perbandingan banyaknya roda, dan juga pembulatan ke satuan terdekat. Terima kasih banyak ya adik-adik semua sudah mengikuti petualangan kakak dan adik hari ini. Jika masih ada yang belum paham materi, kamu bisa meminta bantuan kepada anggota keluargamu untuk mempelajarinya lagi. Semangat teman-teman! Sampai berjumpa besok. Dadah!